Sahabat RTV, setelah polisi melakukan penyelidikan, terkuaklah pelaku utama pembunuhan yang menewaskan Yohana. Sungguh ironis, pelaku tak lain adalah suami korban sendiri. Setelah sempat berpindah-pindah demi menghindari kejaran polisi, pelaku akhirnya ditangkap di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Kepingan fakta terkait misteri tewasnya Yohana perlahan mulai terkumpul. Sejumlah barang bukti dan keterangan para saksi di lokasi kejadian di Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah mengarahkan kasus ini pada seorang pria yang tak lain adalah suami Yohana bernama Randy, berusia 21 tahun. Dengan begitu tega, Randy diduga menjadi pelaku penganiayaan sang istri hingga korban mengalami luka parah di leher dan tangan. Nyawa Yohana tak bisa diselamatkan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Usai membunuh korban, pelaku sempat kabur dari kejaran polisi. Namun, kerjasama antara aparat Polres Banjarnegara dan Polda Jawa Tengah akhirnya membuahkan hasil. Setelah buron selama 5 hari dan hidup berpindah-pindah, pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat pelarian, pelaku bahkan sempat mengalami kecelakaan lalu lintas, terjatuh dari sepeda motor hingga akhirnya ditangkap di wilayah seputaran dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, polisi menyebut motif pelaku membunuh korban karena persoalan cemburu buta sejak keduanya pisah ranjang. Untuk motifnya, jadi yang bersangkutan ini memang sebelumnya 2 bulan terakhir ini sudah pisah ranjang, memang benar itu yang berita awal. Dan kemudian untuk masalah dia melakukan itu karena bukan permasalahan ekonomi, tetapi permasalahan kecemburuan karena yang diduga korban ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih status masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Kasus pembunuhan ini bermula saat pelaku memergoki korban menjalin komunikasi di media sosial dengan pria lain berinisial Y pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang mengetahui hal itu terbakar api cemburu dan tersulut emosi hingga merencanakan pembunuhan kepada korban. Tepat di hari Minggu 29 Agustus, pelaku menunggu korban di jalan menuju Desa Buntu. Saat itu, korban yang baru saja pulang kerja langsung dihadang dan ditikam oleh pelaku. Usai membunuh, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban terluka parah dan sempat mendapat pertolongan warga. Namun naas, Yohana tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor pelaku dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Lagi-lagi, lantaran terbakar api cemburu, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Akibat perbuatan kejinya, pelaku pun harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa, Turn Back Crime, RTV. Ironis ya sahabat, seorang suami begitu teganya membunuh istrinya sendiri hanya karena cemburu buta. Meski sempat kabur berhari-hari, namun polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Tim Turn Back Crime pun sempat mendengar pengakuan serta penyesalan Randy yang telah menghabisi nyawa istrinya. Sahabat, berikut pengakuannya. Akhir kisah tragis Yohana yang dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Randy menarik perhatian publik terutama masyarakat Banjarnegara, Jawa Tengah.
Gerak cepat tim Resmo Polres Banjarnegara yang menyelidiki kasus ini pun akhirnya menguak tabir pembunuhan perempuan muda berusia 21 tahun tersebut. Randy ditangkap pada tanggal 2 September lalu setelah sebelumnya kabur ke wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Randy yang melakukan aksi kejahatannya seorang diri itu sempat berpindah-pindah tempat demi menghindar dari kejaran polisi. Namun bekal yang mulai menipis membuat Randy memutuskan kabur ke rumah salah satu kerabatnya di Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran. Pelaku yang sudah diketahui keberadaannya ditangkap tanpa perlawanan. Kita melakukan pengamanan penangkapannya itu pada tanggal 2, jam 1 sekian, hampir jam 2 dini hari, yaitu yang dimana memang setelah kejadian kita itu melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, yaitu untuk dalam hal pengejaran kepada pelaku, yang dimana pelaku ini sudah teridentifikasi dari tim kami yang bersangkutan itu kabur ke daerah Kabupaten Wonosobo, yang dimana kita lakukan pengejaran selama 3 hari. Nah, dan dia memonitor apabila dia itu dilakukan pengejaran oleh tim kepolisian. Jadi selama 3 hari itu yang bersangkutan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan memonitor, dan yang bersangkutan untuk stok uangnya untuk kehidupan sehari-hari itu menipis, sehingga pada jam 2 dini hari tanggal 2 itu yang bersangkutan berencana mau pulang ke tempat saudaranya yang ada di Pejawaran. Akibat aksi bengisnya, Randy dijerat dengan pasal tentang kekerasan terhadap rumah tangga dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yang kita terapkan pasal untuk pelaku yaitu pada pasal 44 ayat 3 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 340 atau 338 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditemui secara terpisah, Randy membeberkan apa yang terjadi pada hari naas itu. Randy tega menghabisi nyawa sang istri di tengah jalan Desa Bakal yang berjarak 1 km dari rumah orang tua korban. Pria berusia 21 tahun itu terbakar api cemburu mendapati sang istri bertukar pesan singkat dengan seseorang yang diduga pria idaman lain melalui akun media sosial. Namun dari perbuatan kejinya itu terselip rasa penyesalan yang terucap dari mulut Randy. Saudara melakukan perbuatan penistaan itu di mana? Hari Minggu jam 2.30 di Dusun Buntu, tepatnya di jalan. Tanggal berapa? Tanggal 29 Agustus. Saudara tega membunuh istri saudara sendiri. Yang membuat itu apa? Penyebabnya? Karena cemburu. Cemburu ya. Terus apakah istri saudara itu diduga melakukan hubungan gelap dengan orang lain? Saya belum tahu, tapi dilihat dari chattingannya udah sayang-sayangan dan minta ketemuan pria lain. Terus apa saudara pernah menanyakan bahwa saudara menduga bahwa istri saudara itu punya hubungan dengan orang lain? Sudah pernah menanyakan langsung belum sama istri saudara? Belum. Belum pernah. Tahunya dari chattingannya. gitu ya? Iya. Terus apakah memang benar saudara sudah pisah ranjang selama Ya, ini? sudah. Sejak kapan tuh? Sudah 2 bulan 2 terakhir. bulan ya? Iya. 2 bulan ya, oke. Terus apakah saudara pernah membicarakan permasalahan keluarga saudara dengan keluarga istri saudara? Ya, sudah saya mediasi untuk tinggal bersama-sama lagi, tapi istri saya nggak mau. Malah kedapatan chattingan dengan pria lain. Terus bagaimana perasaan saudara setelah saudara melakukan perbuatan Sangat menyesal. menyesal? Jerat api cemburu membuat Randy gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa perempuan yang dicintainya. Namun apa daya, penyesalan selalu datang terlambat. Lelaki muda ini pun harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di balik jeruji besi.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, keluarga Yohana masih dibalut kesedihan selepas kepergian korban. Orang tua korban sekaligus mertua pelaku tak menyangka jika Yohana tewas dibunuh suaminya sendiri. Orang tua korban kini hanya berharap agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Suasana yang tenang di Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, berubah jadi mencekam saat jasad seorang perempuan muda bernama Yohana ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Belakangan warga mengetahui Yohana tewas akibat dibunuh suaminya sendiri, Randy, yang cemburu buta terhadap dirinya. Pelaku yang terbakar cemburu menghadang korban di pinggir jalan untuk menghabisi nyawa sang istri. Korban Yohana akhirnya tewas saat perjalanan menuju rumah sakit akibat luka tusuk di leher dan tangan. Untuk mengetahui situasi di lokasi kejadian, tim kami pun mendatangi sebuah jalan di Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi penemuan jasad korban memang berada di tempat yang sepi dan berdekatan dengan area persawahan. Tak jauh dari lokasi tersebut, terdapat banyak rumah penduduk. Tim kami pun sempat menemui orang tua korban yang menguak sebuah fakta terkait kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Ibu korban, Daonah, menyebutkan bahwa anaknya sudah pisah ranjang dengan pelaku. Penyebabnya karena ada persoalan menyangkut ekonomi dalam rumah tangga. Pelaku sering memarahi serta mengusir korban, bahkan pelaku disebut-sebut memiliki utang tanpa sepengetahuan istrinya, Yohana. Sementara mengenai adanya dugaan pria idaman lain dalam kehidupan pasangan ini, keluarga korban mengaku tidak mengetahui. Ya sering cekcok, tapi kalau suaminya tuh yang sering istilahnya ya curhat sama saya, tapi anak saya nggak pernah curhat. Kalau ada kekerasan, cekcok di rumah enggak. Malah suaminya yang curhat sama saya, datang ke saya. Bu, biasanya apa yang melatar belakangi pertengkaran itu apa, Bu? Yang terakhir kali masalah hutang. Ya, hutangnya suami. Ya, ada yang menagih hutang jam 5 sore. Terus ditagih hutang. Kan istri ingin tahu utang berapa, utangnya buat apa, gitu. Nah, suami nggak menerima, nggak muluk-muluk, gitu. Nah, awal-awalnya seperti itu. Ayah korban Nur Amin juga tak menyangka menantunya bisa berbuat keji terhadap istrinya. Padahal mereka sudah dikaruniai seorang anak berusia 3 tahun. Di mata sang ayah, korban Yohana dinilai sebagai anak yang penurut, pendiam, dan pintar menutupi masalah yang dihadapinya. Keluarga hanya bisa berharap pelaku dijatuhi hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa orang yang mereka cintai. Berarti sering ada pertengkaran, Mbak? Ya, sering ada pertengkaran, tapi bahkan kan sering diusir. Ya, diusir, udah diusir terus diminta pulang lagi, diusir lagi, diminta pulang lagi, terus udah beberapa kali itu. Nah, itu memang Mbak Yohana itu almarhum pernah sering cerita terkait dengan rumah tangganya itu kali itu dengan Pak? Kalau sama saya enggak, entah kalau sama ibunya enggak tahu. Enggak kelebihan, kalau curhat sama saya enggak kelebihan. Karena dia anaknya tertutup. Dan istilahnya bisa menutupi aib suaminya. Ya saya karena anak saya sudah dibunuh dengan secara berencana, saya minta ya dari pihak berwajib atau dari Pak Hakim ya hukumannya mati saja, Pak. Kasus tewasnya Yohana menjadi pelajaran berharga betapa pentingnya sebuah komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga. Lewat komunikasi dan keterbukaan, bukan tidak mungkin segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus saling menyakiti satu sama lain. Jika masalah dalam keluarga tak bisa diselesaikan dengan baik,
bukan tidak mungkin akan menjadi prahara hingga berakhir hilangnya nyawa orang tercinta. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa, Turn Back Crime, RTV. Seorang ibu ditemukan tewas dan anaknya dalam kondisi kritis. Siapakah pelaku yang begitu tega mengenai mereka? Tetap di Turn Back Crime.